Teman-teman, berhentilah makan makanannya. Ada makanan yang bisa dimasak. Dan Baby Margo ingin es krim. Kedengarannya mudah, tapi semuanya siap untuk membuat es krim terbaik di dunia. Aku ingin membuat es krim stroberi yang lezat. Emma, kamu mau coba ini? Ini dia. Mari kita potong stroberi segar yang baru memetiknya pagi ini. Lalu kita menempatkan ke dalam panci. Tambahkan sedikit gula dan kita akan merebusnya sampai dia meleleh. Hei Emma, kemana jarimu pergi? Lihatlah, rasanya enak sekali. Aku ahli dalam selai stroberi. Sekarang kita tuangkan susu. Dan juga mencampurkannya. Es krim apa yang dibuat tanpa susu? Hanya es krim yang buruk. Baiklah, sekarang kita kocok. Dan yang tersisa hanyalah menuangkannya ke dalam cetakan, lalu mendinginkannya. Ayo masukkan semuanya ke dalam lemari es, dan kita tunggu. Nice. Dan selesai. Jadi apa itu? Sesuatu yang berwarna hijau, aku tidak mau. Apa itu? Siapa lagi yang melempar makanan? Nenek, ini kamu? Ini bukan milikku. Cucu perempuanku yang menjatuhkannya. Kau kembali lagi padaku, dasar sampah hijau. Dan ini juga. Oh, inilah semua bahan yang benar-benar untukku. Nutella, aku menyukainya. Ini enak. Hey. Emma, baiklah. Apa yang harus aku buat? Oh iya, aku akan membuat es krim goreng. Kau tahu apa itu? Sekarang akan aku tunjukkan resepnya. Kita butuh loyang khusus untuk es krim goreng, lalu taruh mini Oreo, dan juga produk lainnya di atasnya. Dan sekarang kita butuh taburan gula halus dan menambahkan rasa manis. Dan sekarang kita tuangkan susu, dan kita campur merata. Saat campuran sudah mengeras, kita gulung seperti ini. Bagus, dan taruh piring di atas dan hiasi dengan stroberi. Tapi itu belum juga selesai. Kita nambahkan efek kejutan. Tutupi semuanya dengan nampan agar asapnya tidak kemana-mana. Dan ini sudah selesai. Wow, chef benar-benar bagus. Oh, aku lupa. Kalau misalnya es krim sudah selesai. Ini bagus. Jadi kita akan mulai dengan penyajian yang indah. Aku rasa tidak bisa melakukannya seperti chef. Tapi aku hanya seorang nenek biasa. Mari kita taruh bola ini di sini. Wow, ini sangat menggugah selera nenek. Apa yang aku dapat? Nutella sudah masuk kepadaku. Baiklah, kita akan menambahkan susu ke dalam sisa Nutella. Lalu kita harus membekukannya. Kita kocok dulu dan kita dinginkan. Come on! Oh, Margo, apa kamu sudah mau es krim? Baiklah. Sekarang semua sudah siap, ayo kita pergi mencicipi. Wow, es krim yang luar biasa. Dan ini ditudung bening. Mari kita coba. Es krim ini menggunakan Oreo. Enak sekali. Apa selanjutnya? Es krim Nutella? Oh, apa ini? Hanya susu dan Nutella? Tidak, aku tidak mau mencobanya. Dan yang ini, dengan daun-daun ini, mari kita coba. Ini adalah daun mint. Aku tidak suka. Dan aku memberikan kemenangan untuk es krim chef. Enak. Dialah pemenangnya. Yeay, Margo, biarkan aku menciummu. Aku menang. Teman-teman, Margo akan bercerita tentang keinginan barunya. Apa yang kamu inginkan? Wow, pancake? Itu pilihan yang sangat bagus. Jika kamu suka pancake, jangan lupa berikan like di video ini. Dan chef dan nenek sudah benar-benar siap untuk itu. Ayo kita mulai dengan membuat pancake mini. Ini akan menjadi sangat lezat. Apa ini? Nenek, jangan sentuh itu. Aku hanya mencobanya. Oh benar, aku kan punya foto sahabatku Archie. Aku akan menyiapkan seni pancake dengan potretnya. Tidak perlu menggambar garis besar hewan peliharaan favoritku. Bagus. Dan selanjutnya kita isi dengan warna putih dan hitam dengan bulunya. Aku punya anjing Dalmatian, itu sebabnya pewarnaan ini akan sangat lucu.
Yeay, sudah selesai. Emma, itu sangat bagus. Biarkan nenek menciummu. Terima kasih, tapi tidak perlu menciumku. Adonan memang menarik, tapi tidak. Aku akan membuat lebih sehat. Nenek akan membuat sesuatu yang sehat. Kita akan membuatnya parut zucchini dan juga wortel. Lalu kita masukkan tepung ke dalam mangkok. Kocok 1 telur dan juga jangan lupa susunya. Kita aduk semuanya. Ini adalah warna-warni yang sangat alami. Yang tersisa hanyalah memasak semuanya di atas wajan. Selesai. Emma, apakah kamu mau mencoba? Wow, ini sungguh mengerikan. Oh, bagus. Aku rasa Margo akan menyukai pancake sehat buatan nenek. Kita tambahkan yogurt dan juga rempah-rempah yang harum. Sudah selesai. Chef, lihatlah. Jangan terlalu dekat denganku. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian beberapa pancake yang nyata dan mengagumkan. Perhatikan. Sekarang kita perlu menuangkan selai raspberry. Pancake seperti apa yang diharapkan tanpa selai. Selesai dan langkah terakhir, isi pancake mini dengan susu. Aku sangat pintar, tinggal menyajikan dan membuatnya terpesona. Silakan makan. Pancake ini terlihat aneh. Baunya juga tidak enak. Dan rasanya juga tidak enak. Aku tidak suka. Dan bagaimana dengan yang ini? Wow, pancake dalam bentuk sereal. Keren. Mari kita coba secara terpisah. Nice. Ini enak sekali. Aku suka. Wow, anjingnya lucu sekali. Ayo kita coba. Wow, ini juga lezat. Aku ingin makan semuanya. Aku kenyang. Aku berikan kemenangan kepada kakak. Yeay, aku menang. Aku keren. Emma, hentikan. Aku tidak bisa melukis dalam kebisingan ini. Bagus. Baiklah. Aku mau nunggu koktail paling enak. Tidak masalah. Koktail? Ini sangat mudah. Yang kita butuhkan adalah es krim. Mari kita buat lezat dengan membuat Margo jatuh pingsan karena kelezatannya. Ambil es krim dan masukkan ke dalam blender. Kita tambahkan susu. Aduh, Fluff juga tidak bisa keluar dari tempatnya. Lebih banyak gula dan kita campur. Oh tidak, Emma. Kamu harus menutupnya sebelumnya. Matikan blendernya. Emma, kau sudah dewasa. Maafkan nenek, koktailnya sudah siap. Tapi aku perlu menambahkan sirup manis. Sirup rasa permen karet bukan hal yang buruk. Ini sangat enak. Dan kemudian kita tambahkan juga krim. Permen kutu buku yang manis. Enak. Kita tuangkan ke seluruh bagian shake. Dan juga masukkan sedotan yang lucu. Sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apa terlihat seperti Margo di gambar? Bagus. Aku juga harus mulai membuatnya. Aku mengambil es krim coklat, taruh di dalam mangkuk, lalu tuangkan susu di atasnya. Sekarang mari kita cicipi. Ups, aku harus menambahkan 1 buah pisang atau beberapa pisang ke dalamnya. Bagus. Lalu kita aduk. Dan tuangkan semuanya ke dalam cangkir terbaik. Sekarang kita bisa menipu Chef. Siapa yang menemukan lampu? Nenek, apa yang kamu lakukan? Baiklah, inilah. Aku hanya butuh sendok es krim. Taruh di dalam gelas. Lalu tuangkan susu segar dalam porsi banyak. Dan aduk semuanya. Siapkan wadahnya. Lalu kita siapkan nanas. Tuangkan semua ke dalam nanas. Gosok batang bonti di atasnya. Ini akan menjadi yang bagus sekali. Kelapa tidak akan berlebihan. Hias semuanya dengan payung koktail coklat dan masukkan tabungnya. Koktail mahakarya siap. Akhirnya kamu bisa mencobanya. Wow, smoothie nanas yang luar biasa. Dan ini juga sangat lezat. Enak sekali. Oh, dan ini buatan nenek seperti biasa. Nyam.
Dan ini sangat menarik. Mari kita coba. Dan juga sangat manis. Baiklah, drum roll yang menang adalah buatan chef. Kemenangan kembali menjadi milikku. Apa ada yang meragukan? Dan untuk apa semua bahan ini? Aku ingin nugget. Apa kalian bisa melakukannya? Ini mudah. Oke, tentu saja untuk anakku yang paling baik. Kita harus segera mulai pekerjaan yang terlalu berat. Ambil filet ayam yang bagus, potong dengan hati-hati menjadi 2, dan sekarang menggunakan cetakan pemotong biskuitku. Ini sangat keren. Apakah ada dinosaurus? Ya. Sekarang berikan padaku. Baiklah, sekarang kita potong filet ayam menjadi bentuk dinosaurus. Keren. Terima kasih, Muchka. Terima kasih. Chef, tenang. Semuanya harus lihat aku. Aku tunjukkan cara membuat nugget yang sebenarnya. Kamu harus memotong ikan menjadi potongan seukuran gigitan. Lalu garam kasar dan juga merica. Tentu saja untuk rasa. Keren. Sekarang celupkan ke dalam tepung roti. Untuk membuat nugget renyah, tuangkan minyak ke penggorengan dan masukkan semuanya ke dalam penggorengan. Bisakah kamu berhati-hati? Minyaknya bisa muncrat. Baiklah, sekarang aku akan masak nuggetsku dengan adonan di sini. Tuangkan adonannya di atas piring, lalu masukkan dino nugget ke dalamnya. Sekarang letakkan selembar kertas roti di atas loyang, lalu taruh nugget dino di atas. Kita kirimkan dimasak di dalam oven, dan jangan lupa untuk memutar jam agar tidak kelupaan. Selesai. Sekarang kita bisa tidur siang. Nenek, aku tidak nyaman bekerja. Ayam terlihat menjijikan. Aku akan membuat nugget khas sendiri. Tidak ada yang pernah salah melakukan itu. Aku punya beberapa biskuit Mars yang indah. Ini sangat enak dan... aku harus menyimpannya untuk Margo. Sekarang sudah selesai, kita parut semua. Lalu selai-selai kacang. Kita campur semua ke dalam remahan dan juga aduk. Kelihatan enak sekali. Apa aku harus tambahkan ke dalam coklat? Itu ide yang bagus. Celupkan potongan adonan coklat ke dalam coklat dan taruh di piring. Tuangkan sirup coklat sebanyak mungkin dan selesai. Hei nenek, bangun. Kamu harus melihat nuggetku sekarang. Mereka menginginkanku untuk bara api, tapi cucu kamu sudah berusaha keras. Apa dia punya? Menjijikan. Ini nuggetku juga sudah selesai. Ayo taruh di piring dan ambil emasnya untuk hiasan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian memakai kacamata? Aku lupa mengingatkanmu. Baiklah, gosokkan beberapa emas pada nugget. Sekarang kita perlu menambahkan sedikit saus cranberry. Ini akan sangat cocok untuknya. Cocok sekali dengan nuggetnya. Oleskan di piring dan juga selesai. Dan itu bagus sekali. Aduh, ini adalah jamu ekorku. Baiklah, jangan panik. Nenek sudah menyelesaikannya. Baiklah, ayo kita buka ovennya dan keluarkan nuggetnya. Baunya enak sekali. Emma, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Sekarang aku butuh daun selada untuk disajikan. Menaruh brokoli di atas selada dan menaruh nugget di noko. Itu bagus sekali. Wow, semua terlihat begitu sedap. Mari kita coba yang ini. Ayo kita coba. Apa itu menggunakan ikan? Menjijikan. What? Sekarang kita coba yang ini. Baunya seperti coklat. Mari kita cari tahu apakah ini enak. Enak sekali. Dan ada apa dengan hal yang ini? Rumput dan dinosaurus. Lucu sekali. Kita harus mencoba segera. Yummy. Enak sekali. Aku makanmu sekarang. Lezat. Dan neneklah yang pemenangnya. Yeay, aku sudah menunggu lama untuk menang. Aku cukup hebat dalam memasak. Wah, ada banyak banget makanan. Dan itu bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka kalian bisa bikin pasta yang enak.
Oh ya, itu patut dicoba. Aku ingin tahu harus mulai dari mana. Aku mungkin akan makan spaghetti. Aku pikir mereka harus dimasukkan ke dalam air. Itu saja, aku ahli dalam hal itu. Mari kita coba yang lain. Ah, itu dia. Aku butuh cara yang berbeda. Aku akan lanjut dan mematahkan spaghetti jadi 2. Oh, Jen yang malang, kamu konyol banget. Seharusnya lebih memperhatikanku. Mari kita taruh spagettinya di dalam sana. Lalu kita menunggu sebentar. Kita tunggu sampai spagettinya mendidih dan dia akan masuk sendirinya. Jangan mengajari seorang gadis, Nenek. Dia harus mengambil contoh dari para profesional. Aku akan memasak mie buatan sendiri. Jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko. Untuk ini aku butuh tepung premium, telur, dan sedikit garam. Nah, adonan sudah siap. Aku ingin mengecatnya dengan warna hitam. Untuk ini aku pakai tinta sotong dan semuanya akan aman. Hanya butuh beberapa tetes. Nah, sekarang aku akan pakai sarung tangan agar tanganku tidak kotor dan mencampur adonan dengan benar. Nah, ini dia mahakarya nyata. Oke. Biarkan adonan beristirahat sedikit di bawah sana. Aku tidak yakin kamu punya cukup waktu untuk menyiapkan hidangan ini. Aku punya segalanya di bawah kendali. Saatnya menggulung adonan. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dan sekarang aku mengambil pisau khusus untuk memotong adonan jadi potongan kecil. Lihat betapa lembutnya itu. Aku yakin hidanganku akan sangat lezat. Taburkan adonan dengan tepung. Nah, itu saja. Kamu bisa merebusnya. Aku membuangnya ke dalam air mendidih, aduk, dan tunggu. Yang penting jangan biarkan pasta saling menempel. Bisa diletakkan di atas piring. Nah, sekarang aku akan menyiapkan balutannya. Menurutku, makanan laut paling cocok dengan pasta ini. Aku akan menggoreng gurita kecil dan menaruhnya di atasnya seperti itu. Terlihat sedikit aneh. Kamu tidak mengerti masakan. Aku akan menambahkan sausnya, dan itu saja. Nah, kamu bisa mencobanya. Bobby pasti menyukainya. Menurutku, anakku akan lebih suka saus tomat. Jen, apa yang kamu lakukan? Coba keluarkan spaghetti dari panci. Sama sekali tidak terlihat seperti pasta, lebih seperti kasserole pasta. Aku pikir lebih baik membuangnya. Aku tahu. Aku akan mengambil mie yang sudah jadi. Bobby pasti menyukainya. Aku akan membukanya dan menambahkan bumbu dan menuangkan air mendidih. Inilah kenapa aku suka memasak. Itu terlihat menyedihkan. Dan menurutku enak banget. Wow, ada banyak makanan. Mataku terbuka lebar. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ini terlihat aneh. Aku tidak akan mencobanya. Nah, tapi aku suka pasta dengan saus tomat. Aku suka saus ini. Oh ya, ini luar biasa enak. Nah, mie. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku selalu menyukainya. Kenapa ini pedas banget? Sepertinya seseorang berlebihan dengan cabainya. Tapi itu keren, jadi aku memilih mie ini sebagai pemenangnya. Apa yang kamu inginkan sekarang, anakku? Nah, buatkan aku keripik. Apapun yang kamu katakan, sayang. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kentang. Pertama, kamu harus membersihkannya. Dan sekarang potong setipis mungkin. Tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan. Dan itu akan menghasilkan kerak renyah yang sangat lezat. Nah, kita nyalakan kompornya dengan kekuatan penuh dan mengirim kentang ke dalam wajan. Sepertinya tidak ada yang susah. Makasih, Nenek. Aku akan mencoba lagi. Aku ambil kentang dan mengupasnya. Sepertinya aku melakukan sesuatu yang salah. Aneh, kenapa aku punya potongan kecil yang tersisa? Baiklah, aku akan potong-potong. Ini luar biasa. Nah, sekarang tuangkan minyak ke dalam wajan dan aku menyalakan kompor, meletakkan kentang ke dalam sana. Tidak, Jen, jangan lakukan itu. Aduh, panasnya. Aku kena minyak. Itu harus dilakukan dengan hati-hati. Keluarkan dari percikan. Memasak jelas bukan untukmu. Oh, ayolah, kamu akan melihat itu pasti jadi bagus. Jen, kamu membuatku teralihkan dan aku hampir lupa tentang hidanganku. Aku akan memasak sesuatu yang istimewa. Keripik ini tidak akan terbuat dari kentang seperti milikmu, tapi dari tortilla. Berkat ini mereka akan lebih renyah dan enak. Aku mengirimkan irisan kue ke dalam minyak panas. Lihat, mereka mengembang. Inilah yang dibutuhkan. Itu saja, kamu bisa mengambilnya. 1 lawan 1 seperti nachos asli. Hanya rempah-rempah yang kurang.
Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Pertama, kamu harus menyajikan hidangan. Aku menyebarkan potongan panggang dan di atas si piring hitam. Lihat betapa estetis tampilannya. Alih-alih rempah-rempah, aku akan mengambil keju. Ini akan jadi lebih enak. Wah, sangat menggugah selera. Sangat sulit untuk menolak untuk tidak mencobanya. Aku akan menambah beberapa sayuran untuk dekorasi. Nah, hampir lupa. Masih butuh air jeruk nipis. Ini memunculkan rasanya. Lihat bagaimana sempurna yang aku dapatkan. Aku akan menaruhnya di atas piring. Wow, aku tidak akan menolak hidangan seperti itu. Tapi kentangku tidak terlihat bagus. Apa aku beneran harus membuang semuanya lagi? Oh, berhenti. Aku punya ide. Kamu harus menambahkan bumbu. Mereka akan menyembunyikan semua kekurangannya. Nah, ayo kita masukkan kentang ke dalam mangkuk dan menaburkannya dengan murah hati ke atasnya. Wah, terlihat bagus. Wah, ini sangat menyenangkan. Bisa diletakkan di atas piring dan semuanya jadi sempurna. Aku lihat kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat makan, Bobby. Coba segera. Oke, aku akan mulai dengan ini. Ada banyak bumbu. Aku tidak suka. Kentang ini terlihat lebih manis. Wah, apa yang aku lihat? Apa ini nachos? Wow, aku pasti tidak mengharapkan ini. Apa itu saus keju? Oh, aku menyukainya. Hidangan di tengah adalah yang terbaik. Makasih, anakku. Ini adalah gubuk yang sebenarnya. Itu benar, Jen. Gunakan mereka untuk membuatkanku kue. Keren, aku ingin beraksi sekarang. Aku tidak ragu karena kamu masih punya gigi manis itu. Itulah kenapa nenek menyiapkan makanan penutup dengan sempurna. Kue bolu putih paling cocok dengan buttercream. Seperti yang kamu lihat, hidanganku sudah terlihat enak. Bagian utama dari pekerjaan sudah selesai. Kita harus menghaluskan krim dengan benar. Dan sekarang, aku akan menghias kue dengan batangan coklat. Bobby pasti menyukainya. Apalagi yang harus ditambahkan? Wah, ya itu dia. Permen coklat ini. Wah, itu terlihat sempurna. Tidak ada yang lebih baik yang bisa dibayangkan. Aku akan membuat aksen cerah dalam bentuk Skittles. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, bukankah itu keajaiban? Lumayan untuk membuat kue rumahan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan makanan penutupku. Ini layak untuk dijual di toko kue terbaik di Prancis. Apa kalian lihat betapa lihatnya gerakanku? Bertahun-tahun aku bekerja di dapur. Nah, ada krim di tengahnya. Nah, sekarang aku bisa memotong kue jadi 2. Sejauh ini masih terlihat sederhana, tapi ini bukan akhirnya. Percayalah, aku akan melakukannya dengan benar. Aku meletakkan bagian kedua kue di atasnya seperti ini dan memotong bagian tengahnya. Sekarang aku akan meletakkannya di samping. Oh, apa itu tidak mengingatkanmu pada sesuatu? Segera aku akan menambahkan warna dan kalian akan mengerti segalanya. Ungu, biru, ya ini adalah pelangi. Seperti yang kalian lihat, aku melakukan semua pekerjaan dan untuk alasan yang bagus. Beri aku waktu sedikit lagi dan kalian akan takjub. Emma, seperti biasa kamu datang dengan omong kosong. Akui saja kamu hanya cemburu karena kamu tidak memikirkan ini sebelumnya. Lihat seberapa keren krimnya. Pasta nyata untuk mata. Aku menatap dan benar-benar lupa tentang kueku. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Ini terlihat aneh. Bagaimana cara memperbaikinya? Sepertinya aku menemukan jawabannya. Itu patut dicoba. Tidak bisa lebih buruk lagi. Aku tidak mengerti kenapa kamu punya benda itu di atas sana. Ini rahasia. Kamu akan segera melihatnya sekarang. Nah, bagaimana? Keren kan? Oh iya, itu sangat tidak terduga. Semoga Bobby menyukainya. Oh anakku, kita sudah siap. Ya, saatnya manjakan diri dengan hidangan penutup. Wah, dengan senang hati. Ada banyak permen di sini. Wah, ini pelangi nyata dan rasanya luar biasa. Keren, Emma. Kamu hebat. Dan di sini ada banyak coklat di kue itu. Wah, enak juga. Nenek, ini bagus. Kue terakhir tersisa seperti gunung es besar. Wah, ada banyak krim di sana. Tapi kemenangan tetap untuk Emma. Ya, itu dia. Saatnya babak final. Aku ingin coklat dengan marshmallow. Aku pikir membuat minuman itu mudah. Itu poin tertinggiku. Jangan langsung mengambil kesimpulan, Jane. Tidak ada seorang pun di dunia yang memasak coklat lebih baik dari nenek. Aku butuh susu pilihan dan bubuk coklat yang kaya. Aku akan menambahkan lebih banyak agar rasa-rasa coklat mungkin. Dan sekarang campur dengan benar dengan pengocok ini dan untuk menghilangkan gumpalannya. Menurutku coklat masih kurang. Kamu harus menambahkan sebatang lagi.
Hancurkan jadi beberapa bagian agar lebih cepat meleleh. Nenek, itu terlihat bagus. Tentu saja, aku memang tidak ada bandingannya dalam kakao. Tuang ke dalam cangkir favoritmu dan semuanya sudah siap. Bersukacitalah lebih awal, Nenek. Kamu belum pernah mencoba coklatku. Kalau tidak, kamu akan mengerti bahwa aku adalah pesaing yang layak. Lihat saja teksturnya. Nah, ini baru krimnya, dan aku harus mengocoknya dengan benar pakai mixer untuk mendapatkan busa yang lembut. Dan sekarang aku akan meletakkannya di atasnya. Nah, aku hampir lupa. Yang terakhir, aku harus menaruh marshmallow dan sedikit saus coklat di atasnya. Ya, aku akui itu mengesankan. Percayalah, coklat dan aku bisa memasak. Sepertinya ada yang kurang. Oh ya, itu krim kocok. Kita harus menambahkan lebih banyak. Bobby pasti akan menyukainya. Bagaimana jika kamu juga punya Oreo? Aku pikir itu akan sangat menyenangkan untuk mengunyahnya. Sedikit permen juga tidak ada salahnya. Gulungan wafer, sirup coklat, dan taburan kecantikan itu saja. Sekarang sudah pasti siap. Silakan makan, Bobby. Tidak buruk. Kalian terus membuatku bahagia. Wow, ada banyak kemanisan di atasnya. Aku bisa minum dan makan. Wah, ini sangat lezat, keseimbangan sempurna. Tapi aku tidak akan berhenti. Wah, Nenek, itu terlihat sangat lucu. Maaf, tapi minumannya biasa aja. Aku ingin meminumnya dengan sesuatu. Aku pikir itu akan berhasil. Wah, ya ini keren. Tapi tetap saja aku lebih suka minuman pertama. Jika kamu tahu cara... Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di perasaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada.
Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple.
Dan jangan lupa sedikit mentega itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Aku ingin mulai dengan yang mudah. Buatkan pasta yang enak untukku. Itu mudah, aku akan segera selesai. Aku bisa bikin pasta, tapi aku tidak. Tapi tidak apa-apa, aku akan memikirkan sesuatu. Sepertinya cukup mudah dilakukan. Aku hanya tinggal memasukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Tapi mereka terlalu lama untuk kunci ini. Kita harus mendorong mereka ke dalam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan tangan. Au, panasnya. Tanganku yang malang. Siapa yang melakukan ini? Kamu hanya perlu menyebarkan spaghetti di keliling wajan. Mereka akan mendidih dan secara bertahap jatuh ke dalam air. Semuanya sangat mudah. Spaghetti? Omong kosong macam apa itu? Spaghetti terbaik adalah spaghetti buatan sendiri. Di restoranku, aku hanya menyajikan pasta seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang lebih sulit dalam ini. Yang penting adalah mencintai pekerjaanmu dan memasak spaghetti dengan sepenuh hati. Untuk itu, aku membuatnya dengan hati-hati dan sangat teliti. Dan sekarang kita campur dengan hati-hati.
Dan dari situ aku akan membuat makaroni. Dan untuk membuat jadi warna hitam yang tidak biasa, aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku akan mendiamkannya sebentar di dalam mangkok dan tutupi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oh, itu terlalu lama. Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Apa? Semuanya sudah siap? Lihat, itu tidak lama sekali. Tetapi dari tes seperti itu, kamu dapat spaghetti lezat yang tidak ternyata. Nah, kamu harus menggulung adonan dengan baik. Lalu memotongnya dengan pisau yang khusus jadi potongan tipis. Sekarang kamu bisa menaruhnya ke dalam panci. Nah, itu dia. Okay. Beberapa menit dan spaghetti terbaik dalam hidupmu sudah siap. Nah, sekarang saatnya untuk menggoreng gurita. Mereka akan menambah kecanggihan dalam pastaku. Kelihatannya sangat mahal. Nenek, apa yang kamu lakukan? Saus tomat? Oh, itu mengerikan. Tapi aku menyukainya. Apa yang terjadi di sini? Tom, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengeluarkan mie dari panci. Dan dia tidak mau keluar. Jangan khawatir, kamu hanya memasak spaghetti sedikit. Okay. Apa yang aku lakukan sekarang? Ah, itu dia, spaghetti aneh. Ada cara membuat pasta lebih cepat dan juga enak. Yang aku butuhkan hanyalah sekotak mie Korea. Tidak hanya enak, tapi juga sangat cerah. Nah, apa itu? Kalian hanya iri padaku. Tapi Kate pasti akan memilih ini. Baiklah. Mungkin aku akan mulai dengan spaghetti hitam ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Siapa yang mau makan kekejian ini? Okay. Porsi yang tengah terlihat normal. Tentu saja aku suka spaghetti. Tapi ini terlalu sederhana. Meski ini enak. Okay. Dan sekarang saatnya mie pororo. Mari kita lihat seperti apa rasanya. Oh, yang penting kita harus makan hati-hati. Oh, dia sangat cerah. Oh, kenapa pedas banget? Oh, itu mengerikan. Tapi sangat keren. Aku suka pedas. Tom, selamat atas kemenanganmu. Aku sangat menyukai mie buatanmu. Kali ini buatkan aku coklat yang enak. Dan apa yang kalian tunggu? Saatnya mulai. Oh, akan selesai. Sepertinya aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya akan jadi sempurna. Tentu saja kamu harus mulai dengan susu. Itu perlu dituang dalam panci agar menghangat. Tuang coklat ke dalamnya. Lalu sekarang kita harus mengaduknya secara perlahan. Aku akan pakai bahan rahasia dan menambahkan coklat ke dalam kakao. Maka itu akan jadi lebih enak. Dan kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam mug. Oh, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan sendok. Jadi kamu tidak menumpahkannya kemana-mana. Oh ya, itu sangat indah. Baunya sangat lezat. Ya, itu jadi bau di seluruh ruangan. Nenek, resepmu tentu bukan yang terburuk. Tapi kenapa kamu berhenti begitu cepat? Bagaimana dengan krimnya? Ngomong-ngomong, krim akan lebih enak jika kamu mengocoknya sendiri. Lihatlah, dengan krim yang dihasilkan ini. Nah, kita tuang sebentar. Lalu, sekarang kita mulai mengkocok. Oh, krim ini akan jadi lebih enak dan juga lembut. Nah, kita dapat krim yang hebat. Aku akan menghias kakaonya. Tapi itu belum semuanya. Akan terlihat lebih menggugah selera jika aku menaruh beberapa marshmallow di atas krimnya. Semua orang suka marshmallow. Sekarang itu sempurna. Kenapa menderita begitu? Kamu bisa pakai krim kocok aja.
Tapi aku juga suka ide dengan marshmallow. Jadi aku akan menghias dengan marshmallow di atas kakao. Tapi itu bukan akhirnya. Kenapa tidak menambahkan biskuit Oreo? Oh, mereka terlihat sangat imut. Okay. Dan aku yakin akan sangat lezat. Lalu kita juga tambahkan M&M's. Lebih baik lagi, tambahkan semuanya sekaligus. Nah, tentu saja jangan lupa sirup coklatnya. Inilah yang aku maksud dengan kakao. Kate pasti menyukainya. Nah, mari kita lihat. Kate, silakan. Tom, coklatmu terlihat sangat keren. Mungkin aku akan mulai dengan ini. Oh, ini sangat lezat. Aku berharap kandidat berikutnya tidak akan lebih buruk. Selanjutnya, aku akan mencoba kakao dari nenek. Nenek, maaf, tapi punya Tom rasanya lebih enak. Hanya satu kandidat yang tersisa. Oh, kakao ini aku juga suka. Tapi mana yang harus aku pilih? Sepertinya aku masih lebih suka buatan Tom. Kakaonya sangat enak dan juga indah. Sekarang aku ingin kalian membuatkanku beberapa keripik. Semoga kalian bisa melakukannya. Keripik? Itu mudah. Kita lihat siapa yang menang. Bagaimana keripik itu dibuat? Aku hanya memakannya, bukan memasaknya. Tom, pertama kamu harus mengukus kentangnya. Ini akan sangat mudah dengan bantuan perangkat khusus. Nah, sekarang kentangnya harus dipotong jadi irisan tipis agar terlihat seperti keripik asli. Dan sekarang sudah berhasil. Kita harus memotongnya jadi satu seperti ini. Sekarang kamu bisa menggorengnya. Yang penting jangan menyisihkan minyaknya. Jadi keripik akan jadi lebih renyah. Oh, aku tahu. Sekarang aku akan membuat keripik yang lebih baik. Kate pasti belum pernah mencoba yang seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata kentang bisa dikupas dengan pisau. Oh, ini keren abis. Tom, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang sampah sembarangan. Sepertinya aku berlebihan. Tapi aku dapat semua yang tidak perlu. Nah, sekarang tahap favoritku. Kentang harus dipotong tipis-tipis. Oh ya. Aku ingat, penting untuk tidak menyisihkan minyaknya. Seperti ini sudah cukup banyak di penggorengan. Saatnya memasukkan kentang di sana. Tom, minyaknya terlalu banyak. Jadi dia muncrat kemana-mana. Ya, kamu tidak tahu cara memasak keripik. Aku akan membuat nachos untuk Kate. Untuk melakukan ini, ambil keripik jagung dan potong segitiga yang sama. Nah, setelah itu, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyebarkan segitiga ini di atasnya. Mereka akan menggoreng dan berubah jadi nachos. Sudah siap, bisa diambil keluar. Ternyata luar biasa. Sekarang nachos harus ditata dengan indah di atas piring. Kamu bisa pakai keju leleh sebagai sausnya. Jadi nachosnya akan lebih enak. Ini juga keren untuk menambahkan jeruk nipis. Oh ya? Akan sangat lezat dan juga indah. Ini adalah mahakarya yang sempurna. Semoga Kate menyukainya. Oh, tunggu. Dari mana bau terbakar ini? Tom, apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya mengalihkan pikiranku sejenak dari keripik. Dan sekarang aku harus memberikan Kate keripik yang tidak matang ini. Jangan khawatir, mungkin dia akan menyukainya. Aku tahu apa yang bisa membantuku. Jika kamu menaburkan keripik dengan saus keju, Kate akan tidak tahu bahwa aku terlalu lama memasaknya. Wah, sempurna. Nah, semua selesai. Baiklah, itu terlihat aneh. Baiklah, semuanya terlihat keren. Tom, menurut tradisi, aku akan mulai dengan hidanganmu. Oh, mengerikan. Itu seperti aku makan arang dengan bubuk keju. Mengerikan. Aku ingin tahu seperti apa yang disiapkan Koki. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba nachos asli. Oh, ternyata tidak sia-sia. Entah kenapa aku tidak menyukai mereka. Nenek, satu-satunya tersisa untuk dicoba dengan keripiknya. Wow,
Ini sangat lezat. Nenek, ini favoritku. Kamu memenangkan babak ini. Keripiknya super lezat. Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jeli rasa kola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jeli. Jeli? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus kola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol kola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam kola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah kola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan kola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai kola ke dalam kola ini. Mereka akan meleleh dan membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jeli bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jeli sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai, Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat wafel. Pasti dilakukan. Wafel, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis wafel yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat wafel lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia.
Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah. Wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak wafel datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat wafel baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow. Dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah.
ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo Jill, semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya.